Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Frank Endang Sari, guru geografi SMA swasta Taman Siswa Pematang Siantar. Materi yaitu tentang interaksi kota desa. Pengertian interaksi kota desa yaitu proses hubungan yang bersifat timbal balik antara unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar, atau surat kabar sehingga melahirkan sebuah gejala baru baik berupa fisik maupun non-fisik. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum, mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI. Ciri masyarakat desa secara umum yaitu pertama, kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan alam. Kedua, pertanian sangat bergantung pada musim. Tiga, desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Empat, struktur perekonomian bersifat agraris. Lima, hubungan antar masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat atau disebut Gemeenschap. 6. Perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum. Potensi fisik. Yang pertama, tanah serta berbagai kekayaan yang terkandung di dalamnya yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber mata pencarian dan penghidupan penduduk seperti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman, dan lain-lain. Yang kedua, air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan lainnya seperti pertanian dan transportasi. Ketiga, cuaca dan iklim serta semua unsur-unsurnya sangat berpengaruh pada aktivitas pertanian. 4. Ternak yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan atau protein, sumber tenaga, sumber pupuk, dan sumber perekonomian masyarakat desa. 5. Manusia sebagai tenaga kerja dalam mengolah lahan dan sebagai produsen. Fisik desa. Potensi sosial desa meliputi sebagai berikut. Aparatur atau pamong desa yang disiplin, baik, dan kreatif sebagai pendukung kelancaran dan ketertiban jalannya pemerintahan desa sekaligus motivator pembangunan di desa. Yang selanjutnya, lembaga-lembaga sosial desa yang berperan meningkatkan kesejahteraan dan menambah wawasan, pandangan, serta pola pikir masyarakat desa untuk berperan aktif di dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Selanjutnya, perilaku masyarakat desa yang hidup gotong royong merupakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai kekuatan berproduksi dan membangun desa atas dasar kerjasama. Unsur potensi fisik desa, yang pertama unsur daerah atau wilayah meliputi lokasi atau letak, batas-batas wilayah, luas keadaan lahan, jenis tanah, serta pola pemanfaatannya. Unsur yang kedua yaitu unsur penduduk meliputi jumlah, tingkat kelahiran, tingkat kematian, pertumbuhan penduduk, kepadatan, persebaran, dan mata pencarian penduduk. Unsur yang ketiga, unsur tata kehidupan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan adat istiadat dan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Desa, yang pertama, desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota. Yang kedua, desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota. 3. Desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Hal ini dapat tercapai apabila terpenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin desa mampu membimbing dan mendorong masyarakat untuk selalu berpikir maju dan meningkatkan kesejahteraan hidup.
Yang kedua, aparatur desa harus menjaga ketertiban administrasi. Yang ketiga, warga desa dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan pembangunan desa yang ada. Desa merupakan hinterland. Maksudnya desa sebagai penghasil bahan makanan bagi penduduk perkotaan. Demikianlah pemaparan materi kali ini yang berjudul Interaksi Desa Kota. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan mudah dipahami. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.